Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyediakan hati, pikiran dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kuasa roh-Mu ya Tuhan, bekerja di dalam hati, pikiran, seluruh hidup kami. Ketika kami saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 24 Juni 2023 tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa slogan di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini adalah bagaimana berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kita mengetahui dalam beberapa sejarah bahwasannya banyak dari antara manusia yang harus berkorban, baik dari materi, baik dari tenaga, bahkan hidupnya, nyawanya, untuk menciptakan ataupun untuk memperjuangkan yang disebut dengan kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan suatu kebutuhan setiap manusia. Namun saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat ini kemerdekaan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen adalah kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita sudah percaya menerima, yaitu kemerdekaan oleh karena anugerah Kristus yang membebaskan kita dari dosa kematian. Kemerdekaan yang kita terima tidak dimaksudkan untuk merdeka berbuat dosa, melainkan untuk mengasihi Allah dan sesama, rendah hati dan melayani. Inilah yang selalu diharapkan menjadi karakter orang Kristen. Karakter yang mencerminkan kasih Yesus Kristus. Tinggal bersama Yesus mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan orang percaya. Yesuslah kemerdekaan itu dan kita dipanggil untuk merdeka. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang percaya harus bersukacita dalam kebenaran firman bahwa kita adalah milik Yesus yang telah memanggil kita sebagai orang pilihannya. Yesus menyebut nama kita pribadi lepas pribadi. Yesus menyapa kita setiap saat. Sebab seorang hamba dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 dikatakan kemerdekaan yang kita terima sebagai hamba Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang penuh cinta kasih. Melayani dalam kasih. Kita merdeka melayani orang lain dalam kasih. Kita dipanggil melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Melayani bukan berarti melihat siapa yang akan kita layani. Seperti apa bentuk yang kita akan lakukan. Di mana kita akan melayani. Melayanilah mulai dari lingkungan di mana kita tinggal. Dengan membawa firman, semisalnya tidak suka menghakimi orang lain. Tidak berujar untuk menyakiti orang lain. Namun bangkitlah melayani dalam ketulusan hati. Sebagaimana juga Tuhan Yesus sungguh sudah memerdekakan dalam kasih ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka di dalam Yesus, di mana Yesus sudah mengkaruniakan bagi kita rohnya untuk dapat memerdekakan orang lain
dari keterikatan, perbudakan, bahkan mungkin di dalam beberapa hal kehidupan yang masih dikungkung oleh perbuatan-perbuatan dosa. Jadilah hidup kita sebagai orang yang memerdekakan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan telah memerdekakan kami dari dosa, perbudakan iblis yang mengakibatkan maut dalam hidup kami. Saat ini kami ya Tuhan percaya bahwa Tuhan akan memberikan roh bagi kami untuk dapat memerdekakan orang lain yang masih belum mengenal Engkau, yang belum mengenal anugerah Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memerdekakan orang lain, sehingga kami mencerminkan sikap Yesus yang memerdekakan hidup kami dari ikatan dosa. Amin.